Baik, selamat siang Sobat Candlestick. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan coba untuk membahas saham TEJ, Indo Sterling Technomedia. Seperti janji saya ketika saya membahas saham ASI, peluang-peluang ASI ketika harganya rendah, lalu kemudian kita melihat secara statistik, kemudian dari grafik frekuensi dan moving average-nya. Nah, kita pada saat ini kita akan membahas saham TEJ supaya teman-teman sendiri nanti ke depannya itu tidak terjebak oleh saham yang memang sudah valuasinya mahal, lalu kemudian teman-teman beli, teman-teman investing mungkin karena ada pom-pom ataupun ada ajakan dari teman tertentu ataupun ajakan dari grup yang meminta untuk membelinya. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa ketika membeli saham, teman-teman berusaha untuk melakukan analisa sendiri, berusaha untuk melakukan pembelajaran sendiri agar tidak sampai terpengaruh oleh orang lain. Jadi yang teman-teman pegang itu adalah trading sebagai seorang jual beli, bukan sebagai seorang yang spekulasi. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa memang harga tersebut pantas dan saham tersebut memang layak untuk dibeli. Nah, kita kembali lagi ke TEJ ya. Jadi TEJ ini kalau kita lihat bahwa saham ini IPO sekitar bulan Juni 2022, bulan Juni 2020, artinya pada saat waktu itu pandemi Covid sedang meningkat tinggi ya. Jadi dibuka di harga berapa ini? Di harga 160, kemudian harga meningkat menjadi 320, artinya ada peningkatan sampai 100%. Nah, mungkin teman-teman kalau yang tahu ya, rata-rata ada spekulasi yang mengambil saham-saham IPO. Ingat ya, saham-saham IPO itu tidak selalu untung di depan, ataupun teman-teman hanya mengambil spekulasi untung 10% atau berapa persen langsung dijual. Nah, itu namanya spekulan ya, bukan trader ya. Nah, jadi kalau misalnya memang di sini ada 100%, mungkin orang akan berpikir bahwa oh saham ini untung. Mulailah mereka masuk membeli, lalu kemudian sekitar 2,5 tahun ke depan, 2,5 bulan ke depan ternyata saham itu turun digerek di bawah harga IPO yaitu 120. Nah, kita lihat di sini dari statistiknya sendiri itu average-nya sudah berpindah, sudah di bawah, sempat di bawah harga average. Nah, kalau kita misalnya mau masuk, kita bisa lihat dari rata-rata moving average yang 30 hari ya, maksud saya ya. Nah, kita lihat di sini saham mulai bergerak ke bawah. Nah, kita lihat beberapa kali dia menyentuh posisi yang namanya di bawah average ya, di bawah average, artinya average-nya ini sudah 180 average price-nya, tapi ternyata harga 130, artinya sudah ada selisih 50. Kalau teman-teman mau masuk silahkan menggunakan metode moving average, kalau tidak ya lakukan analisa lah yang pasti. Nah, lalu kemudian ternyata harga di sini sempat menyentuh di harga tertinggi di harga 800 ya. Dari 120 ke 800, itu berarti sudah hampir naik hampir 500% ya. 500%, tapi kalau kita lihat average-nya itu masih di 120. Kalau saya tidak akan berani mengambil di harga 800. Karena rata-rata pemilik saham itu punya di harga 150 gitu. Pribadi saya lebih baik melihat saham yang lain yang mungkin yang lebih terlihat lebih kelihatan daripada saya harus berspekulasi di saham ini, seperti itu. Tapi silakan, setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Lalu kemudian, kalau kita lihat juga volumenya gitu nggak terlalu besar walaupun harga tinggi. Volumenya nggak terlalu besar, justru banyak perdagangan itu masih di bawah harga 200 tadi yang saya lihat. Harga dinaikkan tinggi sampai 2.300, sempat dibekukan oleh BI karena BEJ mungkin karena terjadi transaksi yang tidak wajar mungkin ya. Nah, terus kemudian pada saat selesai dibekukan sampai beberapa bulan, ya hampir 3 bulan, 4 bulan, terus kemudian, nah hampir ke 5 bulan ya, kemudian harga turun ke bawah. Harga turun ke bawah, kita lihat di sini mungkin sudah di bawah rata-rata ya. Nah,
ini time frame-nya saya naikkan lagi, sebentar. Kalau kita lihat pun juga sesudah dibekukan ternyata harga maksudnya volume transaksinya itu masih besar di bawah harga 500. Walaupun memang di sini sudah mulai bergerak di angka, 3.000, kemudian di angka 2.500 juga ada ya. Tapi tetap yang terbesar ini adalah di angka, di bawah 500. Kemudian, nah ini sudah mulai, mengalahkan yaitu di 3.200 itu sudah mulai tinggi. Nah di sini kita lihat harga naik ke atas, terus tinggi ke atas hampir 200% kalau kita ngambil di 3.200, tapi kalau kita ngambil di 120 tadi, wah sudah luar biasa sekali. Nah terus harga terus naik ke atas. Kalau seperti ini saya menyerah, saya tidak akan berani melirik ataupun mengambil, karena sudah terlalu jauh. Walaupun di sini kelihatan menarik ya, kelihatan menarik harga sempat turun kemudian di bawah rata-rata yang baru nih. Ini muncul rata-rata yang baru di 8.500. Tetapi kalau saya lihat di sini harga tetap masih dominan di 3.500. Nah, dari 8.500 ini dikereklah harga, kembali dikerek sampai menyentuh harga 8.000, kemudian nah rata-rata sudah mulai berpindah di harga 7.000. Di harga 7.000. Harga mau dinaikkan lagi ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau ketika kita lihat di sini harga sudah berubah di rata-rata 7.000, ternyata harga sekarang 5.227. Apakah ini masih pantas atau tidak? Seperti itu. Pantas atau tidaknya itu kita harus lihat secara keseluruhan lagi. Jadi kita harus buka lagi grafik yang lebih tinggi, yaitu di grafik, secara, mingguan. Nah, secara mingguannya, walaupun harga sudah menyentuh di angka 500 di sini, tapi kita lihat bahwa saham saham ini masih dominan di perdagangan di bawah 500 tadi, gitu. Jadi mau di harga berapapun juga saya rasa ini dominannya, di harga 500, tapi memang ada suatu transaksi yang mungkin yang tidak wajar, eee, entah seperti apa ya, saya kurang tahu ya. Yang pasti harga terus digerek seperti itu, terus sampailah suatu masa di mana harga ini sudah menyentuh 3.000, kemudian terus turun ke bawah, kalau menurut saya sudah tidak menarik lagi ya, walaupun secara statistik saya lihat rata-rata itu di 4.000, tapi ternyata sekarang harga sudah 1.235, artinya sudah hampir turun, bisa dibilang turun 70% ya, 70%, tapi kalau saya lihat mingguannya masih besar di posisi yang di bawah 200 tadi, kemudian harga terus turun ke bawah. Nah, ketika ngelihat kondisi seperti ini teman-teman juga harus aware ya, bukan hanya berdasarkan dari candlestick tapi lihat juga dari posisi dari laporan keuangan, berita, kondisi kondisi perusahaan dan lain sebagainya. Apakah terjadi untung atau rugi. Jadi teman-teman bisa ngambil keputusan kalau memang salah bisa segera untuk di cut loss seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang saham tech ini sudah Sleeping Beauty di angka gocap dan kita tidak tahu kapan akan kembali ke angka 4.000. Terima kasih, selamat sore.